Alright, everyone, we are back again in the live, still continuing with the talk show with Brother Gary Undarsa, one of the founder of Ticket.com, a very wonderful growing travel agent company online. Brother Gary is back. Koko? Koko Gary, can you hear me? Ya, yes, Okay, yes, good, good. nice. Oke, kok boleh dilanjutkan tuh, kok. Iya, sorry tadi kemarin sampai mana ya lupa juga deh. Tadi Um, tadi dari yang mulai dari jualan tiket pesawat sampai bisa ke jualan tiket kereta api and the rest. ya, ya, I mean it's just opportunity aja lah. Kita mulai dari pesawat karena Hmm. emang the market is the biggest, right? Habis itu Hmm. ada tiket hotel. Kenapa? Karena I mean it just make sense. Orang biasanya kalau Hmm. habis pergi somewhere, and then somehow they need a place to stay. Kenapa tiket kereta? Karena di Indonesia kereta api lumayan besar. Dan actually kebutuhannya Betul. karena waktu itu orang kalau mudik, kalau lagi lebaran tuh orang butuh kereta api. Tapi kesian Iya, banget iya. gitu. Orang kalau Hmm. misalnya mudik itu susah banget Hmm. beli tiket kereta api. Makanya kenapa kita waktu itu ngobrol sama PT KAI, and then Hmm. we kinda like partner up with them lah gitu kan, to come up with a Hmm. solution for this gitu. Jadi kita actually waktu itu pioneer tuh, kita pionir buat di tiket pesawat, tiket kereta api itu Hmm. kita pertama kali, dan bahkan car rental we did it juga gitu kan. Ada car rental, ada online ticketing buat event, itu semuanya kita apa namanya? Kita tuh yang benar-benar pertama kali pioneer the industry Luar gitu. biasa, dahsyat. Wah, keren keren. Iya. So, jadi dari kereta habis itu baru masuk ke hotel apa hotel dulu baru kereta, kok? Waktu itu hotel dulu lah. Waktu itu hotel Hotel dulu. dulu ya. Waktu itu ada Hotel, hotel dulu. hotel dulu baru kereta. Kok kan sekarang lagi masa-masa like COVID-19. I heard tadi you have said that like 2017, 2018 was the year that Ticket.com benar-benar menghasilkan keuntungan yang 2 kali lipat dari sebelum-sebelumnya. Nah, di saat-saat COVID-19 gini kok, gimana sih kok like Ticket.com gini pendapatannya apakah mengurang atau gimana kok during this time Kalau of COVID sih udah pandemic? pasti lah ya. Kalau kita ngomong COVID kan travel industry itu the toughest time lah. I think it's one of the Hmm, toughest industry to be in right now. Itu actually travel. Kenapa? Karena ya COVID yang paling di-limit adalah travel, right? So betul I betul. think definitely it's tough gitu. Cuman kita Hmm, ngelihatnya adalah in general people need to travel lah. I mean like benar people to have the needs to travel. Dan di benar. Indonesia, the good thing tuh adalah Indonesia tuh domestic travelnya tuh very big, right? Hmm, Much hmm, bigger than the international. Sekitar benar. 80%, 85% travel itu adalah domestic. Domestik ya, Sisanya ya. baru internasional gitu. Internasional. Nah, makanya kenapa di Indonesia nih opportunity-nya beda. Jadi kalau tiket.com kita kan fokus di Hmm, domestik kita kuat sekali, right? oke ya. Jadi memang buat kita sendiri, yes kena COVID udah pasti Hmm, kan kita lumayan down-nya lumayan banyak ya. wah, Tapi kita ya. fokusin tuh, kita rubah fokusnya adalah kita coba create products yang relevan gitu for Hmm, the orang-orang yang pas lagi sekarang nih orang lagi butuh untuk hmm, travel. Jadi kayak hmm, contoh kemarin tuh kita bikin kita ada 3 hal yang kita lihat ya, kalau untuk travel ada 3 hal yang penting. Satu hmm, itu adalah harga tetap penting, hmm, standar lah ya orang Indonesia dengan harga murah. Tapi yang kedua itu adalah cleanliness. Orang ini kita hmm, harus hygiene, harus bersih, clean, jelas. betul. Yang ketiga tuh ada yang namanya flexibility. Nah, Hmm, kalau soal harga kan it's something that we have been doing, promo dan hmm, lain-lain. Tapi yang kedua nih cleanliness, makanya kenapa kita bikin yang namanya tiket clean. Tiket clean tuh kayak ya. semacam protokol certification di mana kalau misalnya you mau booking hotel, for Hmm, example, kita hmm, kelihatan tuh di situ ada logonya tiket clean, berarti artinya properti tersebut itu sudah sesuai protokol yang sesuai standar WHO, for example, gitu kan? wah, Jadi ya, ya, dijamin ya. bersih. Itu ada kita ada bikin kayak gitu. Terus kita juga ada Hmm, bikin tiket flexi. hmm, Tiket flexi is all about flexibility gitu. Jadi kita bikin produk di mana orang biasanya harus pilih tanggal kan. Dan hmm, orang bingung sekarang mau pilih tanggal dulu, orang bingung mau bisa pergi kapan gitu. Jadi yang kita hmm, lakukan adalah sekarang orang bisa booking hotel itu hmm, tanpa harus pilih tanggal. Jadi orang beli aja kalau misalnya ada hmm, contoh paket 1 malam atau 2 malam yang murah, for example, hmm, beli aja dulu, itu nanti bisa dipakai selama 1 tahun kemudian gitu kan.
Jadi kayak Jadi jadi sampai semacam next year gitu bisa kok. bisa tergantung sama package yang ditawarkan gitu kan. Wah, luar biasa. Kok Mm. tadi yang soal cleanliness itu kok, how you can make sure that itu kebersihan tempat itu sudah sesuai dengan protokol WHO and all of that stuff? Apakah ada tim khusus yang ngecek atau gimana kok? Kita pasti ada, kita kan ada tim kita yang memang kerjasama sama hotel, right? Hmm. Nah di situ ya kita dealing with the hotel, tapi jadi nggak semua hotel bisa bisa join, memang harus hotel-hotel yang memang sudah ada, kita kan ada checklistnya lah gitu, ada sesuai dengan checklist tersebut baru bisa. Oke, wow. So Iya. kok, jadi selama pandemi ini walaupun ada sempat terkoreksi di pendapatannya tiket.com, tetapi masih tetap bisa survive ya kok until today ya, masih survive. Practically lah ya, Dari iya. baru. Mau nggak mau Wah, gitu kan. Nanti luar kita ya biasa. juga, kita mungkin juga Kok sekarang bersyukur aku lah. pengen Kita, masuk yang sedikit ke hal spiritual nih kok, ke hal yang rohani nih kok. Aku pengen uh, bahas sedikit tentang the journey of life. Menurut Koko oke. dalam like according to the Lord, according to the word of God, the journey of life, jalan kehidupan kita itu seperti apa sih kok? Like kan ada orang yang berpikir jalan kehidupannya dari awal tuh memang udah penuh dengan kesulitan, udah penuh dengan kesuraman, like dia orang pikir mungkin kehidupan masa depannya mereka juga akan penuh dengan kesulitan. Should they still hope for a better future atau gimana kok? Uh, ini maksudnya ini in general atau for apa nih buat Dalam hal spesifik rohani kok. COVID? Well, I think kan simpelnya kan gini aja sih. I mean, my perspective is very simple actually. Satu yang paling penting yang I think everyone needs to know adalah God loves us first, right? I mean, Ya. John 3:16 is very strongly lah, udah ngomong gitu kan. For God loves the world, istilahnya karena begitu besar kasih karunia Tuhan terhadap kita semua gitu kan kasarnya kan. Makanya kenapa dia kasih Tuhan Yesus buat kita. Berarti artinya adalah, you know what, Tuhan tuh, I mean, bukan kita yang mengasihi Tuhan loh. Tuhan tuh yang mengasihi kita dulu. As simple as that, right? Nah, pada saat kita realize kalau God loves us first, then di situ kita punya perspective of life, our perspective of Christ is different. What happen adalah pada saat kita tahu itu, kita akan selalu bersyukur. We can be grateful lah, right? Betul. So if you ask me, I think the secret of having a very positive mindset, being positive adalah knowing that Christ loves us first, right? Nah dari situ makanya kenapa kita bisa kayak kita bakal bisa bersyukur, and I think be grateful, kita bakal bisa lebih apa ya? Kita bakal bisa ngelihat life itu dengan perspektif yang berbeda. Sebenarnya apa sih? I think the most important part adalah knowing God's promises. Kita tahu dulu dong, kita harus tahu kan janji Tuhan apa aja. Pada saat kita mulai ngelihat, oh ternyata janji Tuhan tuh ya dan amin, right? Janji Tuhan tuh ternyata tuh is very simple, tapi is very strong. Misalnya kayak, bayangin burung pipit di udara aja, Tuhan tahu gitu kan. Sehelai rambut kita aja, Tuhan tahu gitu. Berarti maksudnya apa? God really cares for us gitu. Amin, right? Ya. I mean like when we do that, then your perspective will not be negative gitu. Perspektif kita bisa negatif. Kenapa? Karena yang kita lihat adalah dunia. Apa yang dunia kasih, apa yang dunia kasih kepada kehidupan kita, yang lagi susah, contoh COVID lah gitu kan. COVID itu kan is very negative, right? And then kita ngeliatnya COVID-nya. Pada saat kita ngeliat COVID-nya, ya everyone will be negatif, udah pasti. Because it's actually a very, very hard thing, right? Itu sesuatu yang memang susah banget gitu buat kehidupan manusia. Ya. Kayak tanjakan yang besar ya, kok. Yeah, I mean like, but never forget that, you know what? Well, God has been taking care of our life for the past, I don't know how many years. Yeah. Right? So not just about COVID gitu. If you're still alive, if you're still like, kalau misalnya kita masih bisa melakukan aktivitas, and I think that's already a reason for us to be grateful. Gitu aja, right? Wow. Ya. Jadi mau apapun, sesulit apapun keadaannya, tetap we should be always be grateful with all of the situation. Tapi kok bagaimana dengan orang yang mereka kayak dikit-dikit lihat sedikit kan di jalanan seperti biasa pasti ada batu, ada kerikil kecil. What is your apa sih kok yang Koko pengen encourage ke orang-orang yang mungkin karena lihat sedikit ada batu kecil ada di jalan-jalanan kehidupan mereka, langsung mereka tersandung dan mereka langsung udah nyerah, nggak mau berjuang lagi.
Do you have any encouragement Well, for orang yang kayak gitu I kok? mean, I had this quote which is I got it from my team, right? Hmm, And I think it's very powerful lah. Yaitu adalah being positive is not pretending that everything is good. wow, Sometimes we ya, pretend that everything has to be good in our life. Namanya hmm, kenapa pada saat kita kena kerikil, pada saat kita jatuh, itu rasanya udah kayak it's very hard to pretend, right? betul, ya, Everything is setuju. good. Kenapa? Karena memang the fact that nothing is good anyway gitu in life kan. It's hard gitu. Hmm, It's not easy. Nah, hmm, jadi actually being positive is not pretending that everything is good, but being positive is actually yes, seeing the good in everything, right? ya, So what can we do adalah, in every situation kita coba hmm, ngelihat hal yang positifnya, hal yang baik dari keadaan tersebut, gitu. betul. Misalnya di COVID begini kan udah pasti susah kan, semua orang susah. Hmm, Tapi kita lihat gitu, hal positifnya adalah, for example, kalau misalnya dari my perspective, hmm, adalah I can spend more time with my family and kids, right? betul. Setuju. And Ya, you know ya, what? It's very hard for me to do before. Sebelumnya tuh, gua tuh susah banget untuk bisa actually spend time with them. Sama sekali hmm, susah. Gitu. hmm, Tapi minimum sekarang I can spend more time. I can see my kids uh, sekolah, grow dan lain-lain. Itu sesuatu yang hmm, kayak buat kita tuh privilege loh. Right? Zaman sekarang tuh kita cuma bisa ngelihat anak-anak kita tuh cuma pas lagi weekend, kalau lagi nggak ada acara. Plus betul. sehari mungkin cuma bisa ngeliat setengah jam pas lagi pagi gitu kan. Bisa main Oh, bentar sebelum mereka sekolah. hmm, Setelah itu kita nggak bisa ketemu lagi gitu kan. So hmm, actually right now can see our kids every single day and melihat mereka ngapain, hmm, become a part of their life. I think hmm. that's already something that we can be very grateful of gitu. Amin, ya, So ya. try to see the good in everything lah. Pasti Yes. ada kok, pasti ada. Even in business gitu kan. Ticket.com is very tough gitu sekarang. Tapi Ya, ternyata with this kita ngelihat, oh ternyata karena begini berarti industrinya bakal ke-reset, betul, ke-restart. Berarti betul. artinya we have a really big chance to become Hmm, number one di hmm, Indonesia gitu. luar So that's biasa. how we're seeing things. Ya, ya. Wah, Iya. amazing. So, kok sebelum aku minta tolong Koko buat pray for each and everyone so that God will encourage us and give us strength untuk lewatin ini semua. Let me just rangkumin sedikit ya kok about what we Boleh? have discussed di awal sampai sekarang ya kok. So, teman-teman buat yang tadi dari pertama mungkin gak ikut atau sempat ke-miss beberapa menit atau maybe ke-miss part awalnya, intinya adalah dari semua sharing kita dari awal sampai sekarang ada 3 poin. Yang pertama adalah lakukan segala sesuatu dalam kehidupanmu yang engkau bisa enjoy, yang engkau bisa nikmati. Jangan lakuin sesuatu dalam kehidupanmu karena engkau ikut-ikutan orang, karena si A lakuin ini jadi aku juga harus lakuin gini, karena si B lakuin gini jadi aku harus ikutin dia juga. Enggak. Segala sesuatu yang engkau lakukan dalam kehidupanmu, pastikanlah bahwa itu merupakan satu hal yang engkau dapat menikmati, yang engkau dapat menikmatinya dan engkau menyukai hal itu. Jadi don't do things yang you sendiri nggak suka dan cuman karena buat ikut-ikutin orang lain. Ingat, Tuhan gak pernah mau kita untuk jadi sama seperti orang lain. Tuhan mau kita jadi be ourselves, diri kita sendiri. Dan yang kedua adalah kita harus punya konsistensi dalam kehidupan kita. Kalau kita mau melakukan segala sesuatu, fokus sama apa yang kita mau lakukan, berjuang sama apa yang mau kita lakukan, jangan mudah menyerah, jangan mudah ganti-ganti profesi, jangan mudah berpikir bahwa nggak akan terjadi perubahan dalam apapun yang kita lakukan. Ko Gary sendiri memulai tiket.com awalnya memang sulit, tetapi karena Ko Gary konsisten dalam apa yang dia lakukan, maka dia dapat berhasil dan tiket.com bisa berkembang sampai detik ini. Itu semua karena ada founder-founder yang konsisten dalam pekerjaannya mereka masing-masing. Karena itu teman-teman, kalau kita mau menjadi orang sukses juga dalam kehidupan kita, konsistenlah dalam apa yang kita lakukan. Memang awalnya susah, tapi nanti kita pasti akan dapat melihat buahnya. Dan yang ketiga adalah, meskipun ada kerikil-kerikil di dalam perjalanan kehidupan kita, walaupun kadang kita tersandung, kadang kita terjatuh, ingatlah selalu bahwa God is always good, He's always faithful, and selalu belajar mengucap syukur apapun kondisinya. Meskipun dalam keadaan COVID-19 seperti ini, tetaplah mengucap syukur dan lihat hal yang baik yang bisa kita ambil dari setiap peristiwa ini. Dan aku percaya kalau kita hidup seperti ini, maka God's favor and God's goodness and God's mercy and His grace will always be dalam kehidupan setiap kita. So itu aja teman-teman dari sharing hari ini. Ko Gary, atas nama semua yang nonton dan atas nama diri aku pribadi, I would like to say a very 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 much thank you for your time and for your sharing. It really
blesses me a lot, and I'm sure kita semua belajar sesuatu hari ini. So, Ko, before Thank kita you. tutup, can you just pray for all of us? Okay, sure. Let's pray, ya. Yeah. Okay. Lord Jesus, we thank you for this opportunity tonight, and especially thank you for having us here. Kalau misalnya kita semua masih bisa di dalam situasi yang baik, kalau misalnya kita masih banyak hal yang kita nggak kekurangan, menurut I think it can be, itu bisa menjadi sesuatu di mana kita bisa bersyukur. So Tuhan, Amin. ajarkan kami untuk semua bersyukur selalu, dan untuk supaya kami bisa melihat hal yang baik dalam segala situasi, dan juga kami mau serahkan semua rencana kami dan juga planning kami ke depannya ke dalam tangan Engkau. Amin. Dan Amin. juga satu hal lagi, yaitu kami percaya Engkau akan menguatkan kami dan selalu bersama dengan kami, karena kami tahu kalau misalnya Engkau yang sudah mengasihi kami terlebih dahulu, bahkan sebelum kami mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amen. 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 Thank you so much, Koko. God bless you Thank you. abundantly. Thank you for your time. Thank you for your sharing. God Sip. bless you, Koko. You're Thank you so welcome. much. Okay, Untuk God semua yang bless. nonton, thank you so much buat waktunya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. I'll be back again next week at 7 p.m. with someone special again with another topic of sharing. So stay tuned again next week in this IG Live. And stay safe, stay healthy. Good night. God bless you all. Bye-bye. Thank you. Thank you, Koko.